warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Nita Aju. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama yaitu capital asset pricing models dan poin kedua yaitu model index. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian capital asset pricing model atau biasa disebut CAM. Merupakan model untuk menentukan harga suatu aset pada kondisi equilibrium, tujuannya untuk menentukan minimum required return dari investasi yang berisiko. Model CAM ini memiliki beberapa asumsi yang digunakan untuk menyederhanakan realitas yang ada, yaitu yang pertama itu tidak ada biaya transaksi, yang kedua tidak dapat dipecah-pecah atau diverifikasi, yang ketiga tidak ada pajak penghasilan, yang keempat investor secara individual tidak dapat menentukan harga, yang kelima pertimbangan investor adalah expected value, yang keenam bisa melakukan short sales, yang ketujuh dapat pinjam dan meminjam pada tingkat bunga yang sama. Yang kedelapan memiliki pengharapan yang homogen, dan yang terakhir semua aset dapat diperjualbelikan. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang garis pasar sekuritas dan garis pasar modal. Garis pasar sekuritas merupakan garis yang menghubungkan risiko pasar atau systematic risk dengan required return untuk semua saham, baik yang secara efisien maupun yang tidak efisien. Dengan demikian, garis pasar sekuritas dapat dirumuskan seperti gambar di samping. Yang kedua, sedangkan garis pasar modal atau CML merupakan garis yang menghubungkan antara total risiko yang diukur dengan standar defisiasi dengan required return portofolio yang efisien saja. Rumus CML bisa teman-teman perhatikan di gambar di samping. Ya, di sini kita masuk di poin kedua, yaitu model indeks. Apa sih model indeks itu? Model indeks atau model faktor mengasumsikan bahwa return sekuritas sensitif terhadap perubahan berbagai macam faktor atau indeks. Sebagai proses perhitungan return, suatu model indeks berusaha untuk mencangkup kekuatan ekonomi untuk yang secara sistematis dapat menggerakkan harga semua sekuritas. Secara implisit, dalam konstruksi model indeks terdapat asumsi bahwa return antara dua sekuritas atau lebih akan berkorelasi, yaitu akan bergerak bersama dengan mempunyai reaksi sama terhadap satu atau lebih faktor yang dimasukkan dalam model. Next, terakhir, di sini saya akan menjelaskan tentang model indeks tunggal dan model indeks ganda. Model indeks tunggal atau single index model. Model indeks tunggal atau model satu faktor yang mengasumsikan bahwa return antara dua sekuritas atau lebih akan berkorelasi, yaitu akan bergerak bersama dan mempunyai reaksi yang sama terhadap satu faktor atau indeks tunggal yang dimasukkan dalam model. Jadi, formula yang dipergunakan dalam model indeks tunggal ada dua. Yang pertama, untuk sekuritas tunggal, yang kedua, untuk sekuritas portofolio. Sedangkan model indeks ganda lebih berpotensi dalam upaya untuk mengestimasi expected return serta defisiasi dan covariance efek secara akurat dibanding single index model, karena pengembalian aktual efek tidak hanya sensitif terhadap perubahan IHSG, artinya terdapat kemungkinan bahwa lebih dari satu faktor yang dapat mempengaruhinya. Multi-index models menganggap bahwa ada faktor lain selain IHSG yang dapat mempengaruhi terjadinya korelasi antar efek, misalnya tingkat bunga yang bebas risiko. Sekian dari video yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.